Baik, selamat pagi, Bu Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Mbak. Selamat pagi, Bu. Semoga Bu Pagi. Novi sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bu Kadis, kami mohon izin untuk memulai acara, Ibu. Siap, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam optimis Jatim Bangkit. Jatim Bangkit terus melaju. Yang terhormat Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Anda Restu Novi Widiani MM. Hadir pula di hari ini Bapak Kepala Biro Organisasi, Bapak Dr. Kurniawan. Yang kami hormati seluruh tim juri yang hadir dan seluruh pemirsa YouTube Biro Organisasi yang berbahagia. Kami haturkan selamat datang kepada Ibu Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam tahapan presentasi dan wawancara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur yang kami adakan dalam rangkaian Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang tercinta. Bu Kadis yang kami hormati, kami juga menghaturkan selamat atas pencapaian Dinas Sosial yang telah masuk di finalis Kofabrik tahun 2023. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum seluruh pelaksanaan presentasi dan juga pendalaman inovasi melalui wawancara dengan tim juri, berikut ini kita akan saksikan bersama tayangan video inovasi dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dengan judul inovasi Bombastis, belajar orientasi mobilitas bagi Distra. Selamat menyaksikan. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mempersembahkan Bombastis, belajar orientasi mobilitas bagi disabilitas sensorik netra dan komunitas. Rendahnya keterampilan dan kemampuan orientasi mobilitas disabilitas netra, mengenal lingkungan atau adaptasi, serta minimnya pengetahuan keluarga tentang orientasi mobilitas dan overprotected pada disabilitas netra. Mereplikasi inovasi menyisir rindu dari PPSDSN Penganti Temanggung Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Bombastis memiliki 4 trek dengan lebih dari 25 jenis mode simulator serta memiliki trek olahraga atletik. Inovasi Bombastis adalah replikasi dari inovasi menyisir rindu Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang merupakan upaya edukasi pemerintah daerah bagi disabilitas netra dalam orientasi dan mobilitas untuk mengenal medan dan berpindah dari lokasi yang satu ke lokasi yang lain. Kenapa kita mencetuskan atau menginisiasi inovasi Bombastis ini? Latar belakangnya adalah masih banyak penyandang disabilitas netra yang belum dapat mengakses layanan umum, dan tercatat untuk penyandang disabilitas netra di Jawa Timur usia 0 sampai 75 tahun sejumlah 6.211. Sementara di usia produktif masih ada sejumlah sekitar 2.000 yang belum dapat mengakses dari layanan umum untuk disabilitas netra ini. Apa keunikan dari inovasi Bombastis yang dicetuskan oleh Dinsos Jatim ini? Adalah yang pertama, kita punya 4 trek dan 25 paket modul. Kemudian, Bombastis ini tidak hanya untuk penyandang disabilitas netra, tetapi komunitas yang tentu saja peduli terhadap disabilitas netra. Luar biasa, sejak tahun 2020 inovasi ini terlahir sampai dengan saat ini banyak yang sudah memanfaatkan. Kita sudah punya 680 disabilitas netra yang sudah menggunakan Bombastis ini, dan luar biasa, komunitas masyarakat sudah banyak mempergunakan, diantaranya OPD terkait, kemudian juga ada perguruan tinggi, dan ada organisasi-organisasi lainnya. Pada apa yang saya cuba jadi daripada musik ini, yang pertamanya perasaan risau apa yang dihadapkan saya itu, tapi dengan guidance perjalanan di batu itu kan, di tepi itu membuatkan saya lebih selesa menggunakan tongkat ini. Ini memberi manfaat kepada orang netra di luar sana supaya mereka lebih mencuba untuk menggunakan tongkat dengan betul dan Jatim Bangkit terus melaju, aku, kamu, kita setara. Baik, demikian tadi
video inovasi dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dengan judul Bombastis. Bu Kadis yang kami hormati, selanjutnya untuk presentasi dan juga pendalaman inovasi melalui wawancara akan dipimpin oleh Bapak Didi Purwandanu SE. Kami persilahkan Pak Didi. Terima kasih Mbak Mel. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Kadis, Bu Restunovi. Pagi. Bu, untuk awalan, ini Ibu diberi kesempatan untuk presentasi selama 7 menit. Setelah itu kita akan dalami bersama juri yang lain. Selain saya ada Pak Agus Mutakin dan ada Pak Reddy Setiadi. Dipersilakan Bu. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Tim Juri Presentasi Wawancara Kofabrik, Pak Didi Purwandanu, tentu saja bersama anggota yang hadir, dan Kepala Biro Organisasi. Izinkan kami menyampaikan paparan inovasi pelayanan publik yang diinisiasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang merupakan inovasi replikasi. Bombastis, belajar orientasi mobilitas bagi disabilitas sensorik netra dan komunitas. Baik, salah satu tagline yang menjadi inisiasi kita, no one left behind. Tidak ada seorang pun yang harus tertinggal dalam pelayanan aksesibilitas. Replikasi dari menyisir rindu dari Dinas Sosial Jawa Tengah, dan kenapa masih rendah keterampilan dan kemampuan orientasi mobilitas disabilitas netra, masih minim pengetahuan keluarga tentang orientasi mobilitas netra, dan juga diperlukan pengayaan mode simulator dalam trek latihan orientasi mobilitas. Ada 4 trek yang kita sajikan di Bombastis, yaitu trek pemukiman, trek alam, trek perkotaan, dan satu yang luar biasa, trek lapangan olahraga. Baik, semua untuk mekanisme replikasi sudah kita lakukan, dan tentu saja kita berharap keberlanjutan dari Bombastis ini. Karena apa? Provinsi Jawa Timur belum memiliki mode simulator sebanyak ini, dan kita inisiasi di Bombastis. Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan, no one left behind, kemudian keberpihakan, kesetaraan gender, tujuannya supaya tidak hanya disabilitas netra saja yang bisa menggunakan orientasi mobilitas, tapi bagaimana dengan komunitas lainnya, masyarakat pemerhati disabilitas, kita harapkan juga bisa berpartisipasi. Tercatat di Jawa Timur 6.211 usia 0 sampai 75 tahun yang menyandang disabilitas netra. Sementara usia produktif disabilitas netra ada sekitar 2.273 jiwa yang tentunya harus kita perkaya ilmu tentang orientasi mobilitas. Nah, ini kita lihat perbedaan kenapa kita mereplikasi ini. Kita lihat di penyisir rindu hanya 1 lokasi di 1 UPT. Bombastis ada 4 lokasi. Dan di menyisir rindu 15 jenis mode simulator kita lengkapi sekarang menjadi 25 jenis mode simulator, dan luar biasa trek olahraga kita lengkapi. Sasaran, kalau di menyisir rindu kita hanya 1 saja, yaitu penerima manfaat, tapi kita di Bombastis karena tadi untuk meraih juga partisipasi dari komunitas, kita juga sentuh komunitas disabilitas, sekolah, perguruan tinggi, masyarakat umum, dan ini perlu dicatat, kelebihan Bombastis, kita punya mobile running track dari rubber yang disediakan saat event pameran, dan kita sudah menjadi konsultan aksesibilitas bagi dinas dan instansi terkait, dan juga kita sekaligus menjadi advokasi sosial bagi layanan publik. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, inovasi Bombastis ini ada di Dinsos Jatim dan merupakan satu-satunya UPT rehabilitasi sosial bina netra yang ada di Jatim, dan di Indonesia hanya 2, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Inovasi ini sudah berjalan sampai saat ini dan sudah ada 450 penerima manfaat yang rutin menggunakan ini, dan juga kita sudah menyentuh di 7 OPD terkait, 7 kap kota juga sudah mereplikasi ini, dan tentu saja ada 12 perguruan tinggi, bahkan salah satunya adalah perguruan tinggi di Malaysia. Baik, kita lihat apa perbedaan sebelum dan sesudah inovasi Bombastis ini. Kalau dulu kami hanya menyelenggarakan terbatas di lingkungan UPT, tapi sekarang kita sudah bisa berkonsultasi dengan pihak yang lainnya, dan kita juga terinspirasi menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas. Kemudian sasarannya kalau dulu hanya penerima manfaat di dalam saja, tetapi kita sudah meluas sekarang
yang tadi kami sempat sebutkan juga 7 OPD dan ada 12 perguruan tinggi, dan satu lagi catatan yang penting, dari 2.273 disabilitas netra usia produktif, kita sudah menjangkau 680 penerima manfaat, tercatat 30% lah kalau di total perbandingannya. Dan proses rehabilitasi sosial ini sebelumnya kita hanya konvensional dan hanya mengandalkan petugas-petugas panti. Tapi sekarang tidak, kita mencoba keluar dan mencoba improvisasi, kita punya mobil running track, kemudian kita juga berikan pelatihan-pelatihan kepada komunitas yang lebih luas. Nah, dulu penerima manfaat sangat tergantung dengan pengasuh atau dengan pembimbing. Sekarang penerima manfaat sudah demikian bebasnya beraktivitas dan dia percaya diri, itu yang penting, dan kami tidak selalu harus mendampingi karena dia sudah pandai menggunakan orientasi mobilitas dan tidak usah didampingi dan mereka bisa bersosialisasi lebih luas. Evaluasi dulu tidak ada, sekarang kita sudah menggunakan evaluasi secara Google Form. Baik, kita lihat bahwa metode dan teknik pembelajaran ini khusus bagi yang bukan disabilitas, tetapi komunitas kita sudah lengkapi bagaimana dia merasakan bagaimana menjadi disabilitas netra. Jadi bagi mereka komunitas menggunakan alat-alat yang luar biasa, webcam, blindfold, rompi, agar mereka bisa menjadi sensasinya terasa ketika mereka melatih diri untuk ikut berpartisipasi. Dan ini kita perlukan karena kita mengandalkan dari tenaga kita tidak mungkin menyentuh 2.273 tadi. Dengan banyaknya komunitas ini insya Allah semua bisa tersasar. Baik, kemudahan penerapan inovasi, tentu saja kita ciptakan inovasi ini mudah untuk direplikasi. Nah, inovasi berbasis diterapkan pada konteks lokasi lain yang terdapat penyandang disabilitas tentunya. MLC dalam bentuk track orientasi mobilitas ini sangat sederhana, bahannya dari rubber dan media pembelajaran di event pameran dan sangat mobile ya, digunakan di mana saja. Baik, lanjut berikutnya. Kita bicara masalah SDM terkait ini, kita sudah siapkan ada pekerja sosial, instruktur, kemudian eksternal juga sudah kita siapkan. Outcome, penerima manfaat dalam UPT sudah mampu melakukan mobilitas secara mandiri. Penerima manfaat di luar UPT dalam proses terus mampu menguasakan dirinya menggunakan teknik tongkat, melaksanakan orientasi, dan ini yang penting menumbuhkan rasa dan empati bagi komunitas lain, keluarga, masyarakat, golongan lainnya, dan organisasi. Dan ternyata kita juga sudah disupport sama APBD dan 11 ada ruangan yang memfasilitasi kita. Keberlanjutan sosial, kita terus akan berkolaborasi dengan OPD terkait. Baik, terima kasih, itu tayangan kami untuk inovasi. Terima kasih kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kadis, sebelum saya berikan kesempatan juga ke Mas Agus dan Mas Edi, saya mau nanya dulu apakah teman-teman di UPT Malang atau di Dinsos itu pernah, ini terkait dengan inovasi ini, apakah sudah pernah melakukan semacam audit infrastruktur jalan atau trotoar itu, misalnya di sebuah kota berapa persen yang itu ramah bagi disabilitas, atau misalnya kalau mau spesifik berapa persen yang itu trotoar yang ramah bagi disabilitas netra gitu. Pernah nggak, Bu? Baik, pernah Pak. Jadi beberapa kali kita menjadi objek dari ombudsman ya, termasuk UPT kita ini. Dan tentunya kita terus berproses ya. Tentunya kalau di UPT kami, khususnya di UPT Rehabilitasi Tunanetra ini, sudah ada uji dari pengawas, kemudian ombudsman, ya memang terus berproses untuk lebih sempurna. Untuk saat ini sudah memadai dengan ditambah dengan inovasi bombastis ini. Maksud saya gini Bu, kenapa itu jadi penting? Jadi misalnya kalau Dinsos dan teman-teman UPT pernah melakukan audit, misalnya trotoar di kota Surabaya saja atau di kota Malang saja. Kalau kita tahu berapa, misalnya ada sekian, misalnya ada 20 km panjang trotoar di kota Malang. Dari 20 km itu yang ramah bagi disabilitas netra, itu ada separuhnya, berarti 10 km. Artinya penggunaan alat simulator ini
kita bisa arahkan, oh berarti teman-teman disabilitas netra yang sudah menggunakan simulator ini, kita bisa arahkan, oh kalau mau mengakses jalan misalnya trotoar itu ada di daerah sini gitu. Jadi itu satu. Kemudian yang kepentingan kedua adalah ini juga sekaligus menjadi dorongan bagi pemerintah kota dan kabupaten untuk lebih peduli mengembangkan infrastruktur fisiknya lebih ramah bagi disabilitas. Jadi arahnya ke sana, Bu. Kalau teman-teman bisa kerjasama, misalnya libatkan aja teman-teman Pertuni untuk semacam audit sosial, ngecek gitu mana yang menurut teman-teman layak gitu. Jadi targetnya tentu 100% trotoar itu bisa ramah bagi disabilitas gitu. Jadi menurut saya akan menarik kalau teman-teman bisa mengembangkan inovasi ini sampai pada semacam uji akses atau audit sosial melibatkan teman-teman Pertuni misalnya. Sehingga ketika simulator ini digunakan, kita tahu bahwa ini tidak mubazir, tapi beneran mereka nanti bisa turun ke jalan, tahu mana tempat-tempat yang bisa diakses, gitu Bu Kadis. Oke, oh siap Pak. Jadi untuk sementara bisa kita berikan gambaran bahwa itu sudah dilakukan, memang kita kerjasama dengan OPD Cipta Karya, kemudian juga Portuni juga sudah, cuman memang tercatat masih 23% ya dari keseluruhan fasilitas ini, dan inilah yang terus berproses sebagaimana tadi kami sebutkan bahwa yang sudah mereplikasi ini ada 7 OPD, kemudian ada beberapa kap kota. Saya rasa masukan luar biasa, dan nanti ini berproses, ini akan terus untuk menjaga bahwa memastikan memang pelayanan-pelayanan umum tempatnya menyediakan akses ini. Jadi Senyampang ini masih 23% dilakukan. Kita sudah bersama Portuni, kemudian Cipta Karya untuk memastikan ini, Pak. Baik, terima kasih Bu. Mas Agus Mutakan, silakan Mas. Oke, terima kasih Mas Didi. Selamat siang Bu Kadinsos. Siap. Mohon info Bu, kalau apakah inovasi ini sempat diaplikasikan ya, melakukan asesmen di beberapa unit kerja ya di Pemprov yang itu sempat jadi andalan untuk ramah untuk teman-teman kelompok rentan. Salah satunya di Dinas ESDM ya. Kami dapat informasi Dinas ESDM kantornya kebetulan kan baru ya. Kebetulan kantornya baru dan sempat dijadikan objek untuk asesmen, bahkan untuk diusulkan untuk ikut kompetisi perkantoran yang ramah kelompok rentan dari Pemprov Jawa Timur ke Kemenpan ya kalau nggak salah. Mohon informasinya Bu, makasih. Baik, terima kasih. Tercatat ini ada 6 OPD yang sudah menerapkan mereplikasi. Ini ada Dispendik, ada Disnaker, ada RSUD, ada Disperindak, ada juga Mako PMK. Kemudian tentu saja di Malang, karena ini dekat dengan UPT kami, rumah sakit yang ada di sekitar Malang sudah mencoba untuk menerapkan ini, dan juga perguruan tinggi yang di Malang ada salah satu yang menjadi inisiasi dari penggunaan ini. Nah, kembali lagi kami berproses karena ini menyangkut bahwa untuk sosialisasi dan untuk ramah disabilitas memang harus perjuangan yang terus dilakukan. Sementara ini yang sudah mereplikasi Bombastis ini, Pak. Berarti yang di kantor Dinas ESDM masih belum di ESDM ini masih dalam proses untuk penyetaraan antara lokasi dan kebutuhan. Jadi nuwun sewu, saya mengarah ke sini. Jadi ini yang harus kita lakukan. Ya, jadi untuk menerapkan ini memang tidak sederhana. Mungkin tanpa saya ke sana aja karena feedback. Bisa disorot ke sana aja. Untuk menerapkan ini dalam OPD, ini memang perlu yang tadi Bapak penanya pertama bahwa kita harus mengukur jogging track yang diperlukan
Kemudian apalagi kalau kita mencoba 4 trek tadi, ini harus kita ukur dengan luas, dengan struktur bangunan yang ada, sehingga kita merencanakan ini, dan tentu saja ini harus terconfirm kepada APBD setempat. Jadi memang betul, nanti harapannya OPD kami yang ada di Jawa Timur ini bisa mereplikasikan ini, dan ini harus benar-benar kita ukur dengan cipta karya dan juga keragaman dari infrastruktur yang ada di OPD itu. Ya, ini sudah ada di Puskesmas juga di Kota Malang ya. Jadi memang banyak sekali selain OPD, kemudian fasilitas umum, pariwisata juga menjadi bidikan kita. Nah, sehingga dengan berbasis meluas ini yang nanti akan mobile, ini tidak selalu harus belajar ke UPT-nya rehabilitasi sosial, dan banyak komunitas. Ini yang jaket merah ini adalah komunitas yang nantinya menjadi instruktur kami di tempat-tempat lainnya. Nah, yang biru itu adalah instruktur biasa, tapi nanti ini komunitas yang kita latih banyak. Inilah yang tadi di OPD, di fasilitas umum, di rumah sakit menjadi instruktur kita. Nah, ini yang mungkin kita siapkan. Selain tracknya, selain orientasi mobilitasnya, instrukturnya juga harus kita siapkan. Jadi ini mungkin menjadi inisiasi kita. Kalau nanti hanya 6, nanti termasuk yang Bapak sampaikan tadi, ini akan insya Allah kita terapkan di OPD-OPD lainnya. Yang terakhir Bu, kami ingin menanyakan soal ini, survei kepuasan dari beberapa stakeholder yang dilibatkan ya. Aplikasi terkait belajar untuk orientasi ini saya kira banyak ya. Khusus untuk yang bombastis ini, kalau boleh tahu apakah ada perubahan ya terkait survei kepuasan masyarakat SKM-nya ya. Jadi mungkin kalau sebelumnya diterapkan aplikasi lain, kemudian sekarang ada bombastis gitu. Sejauh mana Bu hasilnya? Gitu? Ya. Indeks kepuasan masyarakat kita sudah ada di dalam SUKMA yang dikelola oleh Biro Organisasi juga, tetapi evaluasi dari intern kita tentunya kita sudah gunakan menjadikan dalam media Google Form. Tentu saja dari 105 angkatan penerima manfaat khususnya di UPT, ini semua menyatakan sangat bermanfaat. Mereka tidak lagi berjalan hanya di seputar UPT. Mereka bisa keluar ke tempat hiburan, ke mall, dan sebagainya tanpa rasa was-was. Kemudian catatan kami juga di antara komunitas yang menggunakan indeks kepuasan masyarakat ini, setiap ada event, dia merasakan bahwa sensasi yang luar biasa ketika dia merasakan menjadi tunanetra dan dia bisa menjadi instruktur tunanetra untuk bisa menggunakan aksesibilitas lainnya. Kalau indeks kepuasan dari penerima manfaat udah jelas karena itu klien kami ini 100%. Nah, untuk perhitungan yang di luar komunitas seberapa persen yang merasa puas dan tidak puas, ini mungkin PR kita selanjutnya untuk menghitung persentase dari komunitas masyarakat. Nanti untuk indeks kepuasan masyarakat ini kita masih pada penyandang disabilitas. Mungkin itu Pak. Ya, sementara itu dulu Pak Didi, mungkin selanjutnya ke penanya yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Agus. Saya meneruskan pertanyaan dari Mas Reddy nih, Bu Novi. Jadi yang pertama apresiasi untuk Dinsos Jatim yang sudah bereplikasi. Kemudian yang ditanyakan adalah motif atau latar belakang untuk kenapa inovasi ini yang dipilih untuk replikasi. Nah, juga minta tolong dijelaskan bagaimana cara kerja atau mekanisme transfer inovasi dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, dan sekaligus kendala apa saja yang dihadapi. Silakan Bu. Baik, kenapa yang ditransfer hanya inovasi ini? Pertama, kita melihat bahwa disabilitas UPT ini se-Indonesia hanya 2. Satu di Jawa Tengah, satu di Jawa Timur. Dan tadi kami sudah sampaikan di paparan bahwa jangkauan usia produktif disabilitas netra itu ada sejumlah 2.000, sekitar 2.000. Tentunya ini yang mereka secara fisik sehat, psikisnya sehat, tapi mereka harus mendapatkan pelayanan akses umum. Ya, terus proses untuk replikasi
kita pertama mengajukan permohonan tentu saja kepada Temanggung, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, yaitu PPSDSN Pengati. Kemudian kita juga visitasi dan uji coba mode simulator inovasi. Dan ketiga, menyusun replikasi inovasi mode simulator ini untuk dapat digunakan. Kemudian yang keempat, kita implementasi inovasi sesuai dengan permasalahan yang ada. Jadi kami melihat bahwa ini salah satu memang di antara inovasi lainnya yang kita tayangkan di Kofabrik yang memang dari jumlah seperti itu yang tadi saya kekhawatiran ketika 2000 penyandang disabilitas netra itu produktif sementara disembunyikan saja sama keluarganya tanpa mengenalkan potensi-potensi yang bisa mengembangkan dirinya akan jadi apa mereka, padahal mereka sehat. Itu yang menjadi kenapa saya menginisiasi ini terlebih dahulu di samping yang lainnya. Nah, kemudian hambatan, Bapak Ibu yang kami hormati, tadi saya sampaikan bahwa kami cita-cita ingin OPD saja, ini ada 60-an ya, yang alangkah luar biasa ketika setiap OPD ada jogging track, ada orientasi mobilitas seperti ini. Ini ada menandakan bahwa kita responsif gender dan no one left behind tadi. Belum lagi untuk dunia pariwisata. Betapa disabilitas netra juga ingin dong pergi ke hotel, ingin melihat suasana-suasana walaupun tidak bisa melihat, tapi minimal dengan dia bisa berjalan dengan tanpa halangan, dia merasakan sensasi yang luar biasa. Nah, kemudian juga bagaimana aksesibilitas umum itu bisa dirasakan oleh penyandang disabilitas netra. Nah, tentu saja hambatannya tidak sederhana. Pertama, fasilitas dari orientasi mobilitas ini juga diperlukan jogging ini area yang 4 itu. Kemudian kita lebih menambah instruktur dan terlebih lagi mungkin kami akan mencoba untuk menjadi surat edaran dari Bapak Sekda untuk seluruh OPD bisa menerapkan orientasi mobilitas bombastis ini dan juga kepada dunia-dunia usaha perhotelan dan sebagainya yang saat ini memang masih belum secara maksimal menggunakan bombastis ini. Mungkin itu Pak, ke depannya. Baik, terima kasih Bu Kadis, Bu Novi. Dengan demikian, kita akhiri dulu sesinya Bu. Besar harapan kami, inovasi hasil replikasi ini juga terus dikembangkan dan bisa bermanfaat. Dan tentunya dari ini kan sudah dicakup 30% nih dari sisi dampaknya. Kita berharap dampaknya bagi teman-teman disabilitas netra akan lebih luas lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi ke Mbak Amel. Silakan Mbak Amel. Izin Mbak Amel. Kita berikan aplaus yang meriah. Izin 1 menit. Siap. Nah, kami sudah membawa semua yang sangat peduli terhadap disabilitas netra, teman-teman saya. Izinkan ada satu tagline untuk penutup paparan kami. Ya. 1, 2, 3. Aku, kamu, kita setara. Baik, luar biasa. Kita berikan aplaus yang meriah. Luar biasa. Aku, kamu, kita setara, Bu. Terima kasih kami haturkan Bu Kadinsos yang sangat luar biasa. Ini presentasi yang sangat berbeda. Pak Didi dan Pak Redi, Pak Agus. Jadi langsung ada talentnya gitu ya. Tingkat Sinovik ya Bu. Tingkat hampir sama nih dengan Sinovik yang kita biasanya presentasikan Pak Wagub atau Bu Gub langsung dengan talentnya. Baik, luar biasa, ini sangat inovatif Bu Kadis, semoga terus berdampak dan terus inovasi ini dikembangkan. Terima kasih, salam sehat Bu Novi, Pak Sekdis, Bapak Ibu Kabid, seluruh keluarga besar yang hadir, semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.